Selamat datang kembali di Keleka. Kalau ini Kelekanya, Keleka itu agroforestry kompleks yang agroforestry tradisional kalau orang kenalnya. Nah, kalau ada di situ ada buku yang menyebutkan bahwasanya 1874 itu ada beberapa jenis kopi. Jadi, ketika kita masuk ke sini, Anda bisa menyaksikan bahwasanya di kiri kanan kita ini adalah Kelekanya. Kemudian banyak pohon kopi di dalamnya. Nah, di sini yang paling banyaknya itu adalah jenis kopi gading atau robusta yang seperti ini. Jadi dari ujung sebelah sana sampai ke belakang sana, kalau kita terus berjalan kaki, itu yang paling banyak itu adalah kopi ini. Jadi sebetulnya ada sebuah pertanyaan yang harus kita tanyakan, kenapa sih yang banyak kopi ini malah yang jenis satunya itu boleh dibilang hampir punah gitu. Pohonnya hanya sedikit. Nah, itu patut kita cari sebabnya. Ini kopi gading yang sudah berbunga. Ini di polybag sejak tahun 2011. Nah, jadi sebagai perbandingan ya, sejak 2011 ini saya tanam, tapi nggak sempat dipindahkan karena keburu berangkat kuliah ke Jogja. Dan ini kopi Libericanya yang berusia belasan tahun berarti ya. Jadi kalau dibandingkan dengan usia yang ini dengan yang itu diameternya, kita bisa menghitung sendiri. Jadi berapa lama sih si kopi yang di depan tadi, kopi yang pernah ada di sini. Tapi kalau untuk robusta gading di Keleka ini ribuan pohonnya. Untuk anak-anaknya yang seperti ini, terus pohon-pohon tua seperti itu. Sayangnya orang Dendang belum sadar bahwasanya ada sesuatu bernilai ekonomi tinggi yang saat ini di luar sana menjadi rebutan. Tapi dia tertidur di Keleka ini. Apa yang terjadi? Apakah kita bisa swasembada kopi dengan potensi yang kita miliki? Itu harus kita jawab bersama-sama. Oke? Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum untuk kesekian kalinya. Sekarang kita lah berada di Jangkang, tepatnya The Keleka Cafe. Jadi ini tempat kami berbase camp untuk proses pasca panen kopi, dari rumah jemurnya, terus mesin pengupaknya, nyortirnya, sampai nanti di roasting, dikemas dan dijual. Inilah dia lokasi kami di The Keleka Cafe, kelompok tani Laskar Misela. Nah, kita lah sampai di tempat rumah jemur namanya. Ini gimana caranya masyarakat Belitung Timur, Kopi Kitapa dan kawan-kawannya memperbaiki kualitas biji kopi yang dihasilkan untuk menaikkan derajat kopi Belitung Timur. Kita lihat ke dalam ya. Nah, kita masuk ke dalam. Ini yang sedang dikerjakan. Nah, jadi dengan adanya rumah jemur ini, meskipun hujan kayak sekarang, tetap bisa ngejemur. Jadi fermentasi yang terjadi di kopi, misalnya kita membuat kopi natural kayak gini, ketika hujan tutup, dia terjadi fermentasi. Tapi kalau dengan rumah jemur kayak gini, insya Allah lebih bersih dari batu,
bersih dari misalnya injak-injakan ternak, ayam dan sebagainya. Jadi ya beruntunglah, semoga banyak masyarakat lain yang membudidayakan kopi di Belitung Timur untuk sadar akan kualitas biji kopi yang dihasilkan. Tidak sekedar ada kopi pahit, padahal kopi itu kaya rasa, kaya makna. Sortasi, kita buang yang tampak rusak, nah yang kisut, batu atau apapun lah. Ini sebentar lagi udah bisa di haler atau dikupas dengan bantuan alat pengupas. Jadi kalau masyarakat itu sebetulnya butuh mekanisasi, karena kalau mengandalkan manual, insya Allah derajat martabat kopi Belitung Timur mungkin belum bakalan naik. Tapi kalau dengan bantuan alat dan mesin, masyarakat semakin banyak yang nanam, semakin sadar akan kualitas, semakin cepatlah kita swasembada kopi. Halo, how? Nah, sekarang kita ketemu dengan ketua kelompok tani yang yang mengumpulkan kawan-kawannya di basis di sini. Sekarang kita tadi dari rumah jemur, kita akan ngupak kulitnya dengan bantuan mesin namanya haler. Nah, jadi selama ini masyarakat itu manual, pedas-pedas lempak tangan. Insya Allah dengan bantuan mesin seperti ini, pekerjaannya jadi lebih mudah. Silakan Abang Kahau. Nah, setelah biji kopi dihaler atau dulunya dilesung, pakai lesung, kami melakukan tampi. Nampi itu untuk memisahkan kulit-kulit ini yang masih tersisa. Nah, kemudian yang pecah juga. Sebelum nanti disortir kita buang yang pecah. Kalau misalnya kita mau mengejar fine ya, kelas premium, itu kita pilih manual, pakai jari satu persatu, dan itu pekerjaan yang melelahkan. Makanya kelas-kelas kopi premium itu wajar dihargai dengan harga yang sangat mahal. Dan semoga kami di Belitung Timur dari masyarakat Jangkang sini bisa memulai untuk mengejar cita-cita itu. Tidak hanya sekedar swasembada, tapi juga kualitas yang meningkat seiring keterampilan dan kemahiran masyarakat mengelola kopinya. Kopi Keleka.
Jadi setelah tadi di roasting, kemudian kita resting ya, kita istirahatkan paling tidak 12 jam. Jadi si karbonnya itu keluar. Jadi kalau udah dibungkus, dia tidak akan menggembung, makanya harus di resting. Nah, jadi pada saat resting ini juga kita bisa sambil sortir yang rusak. Misalnya kita mau pilih kita mau pakai kualitas yang grade 1 misalnya, tinggal kita pilih. Atau kita mau yang asalan, nggak usah kita pilih, tinggal kita roasting semua. Syaratnya adalah petik merah. Insya Allah kopi Anda akan nikmat dirasa.